Bapak Presiden tuh kasih 2 masukan ke kami. Yang pertama, dia ingin agar harga alat kesehatan dan obat-obatan itu bisa sama dong dengan negara-negara tetangga. Kan kita harga alat kesehatan dan obat-obatan mahal. Yang nomor 2, beliau juga pesan obat-obatan dan alat kesehatan industri dalam negeri dibangun supaya bisa lebih resilience untuk Indonesia kalau ada pandemi lagi. Nah, dibahas satu persatu. Kenapa harga obat dan nakes tinggi? Yang kedua, kok industrinya nggak maju-maju? Yang pertama, kita kasih masukan mungkin dari sisi jalur perdagangannya kita itu masih ada inefisiensi. Tata kelolanya juga mesti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian nakes dan obat-obatan. Itu lebih ke masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa. Yang nomor 2, kita juga bicara mengenai perpajakannya. Tadi ada Ibu Sri Mulyani. Perpajakannya bagaimana supaya bisa dibikin lebih efisien, lebih sederhana, tapi tanpa juga mengganggu pendapatan pemerintah. Karena cash flow-nya kan penting juga bagi pemerintah untuk dijaga. Kenapa perpajakan ini penting? Karena ada isu jeda waktu dan bunga di Indonesia kan masih relatif lebih tinggi ya. Jadi kalau misalnya masalah cash flow-nya itu tertunda 3 bulan, 6 bulan, itu kan cost-nya bisa 5% sampai 8% karena setahunan bunga kita kan beban bunganya masih sekitar 8-10%. Itu juga yang tadi dibicarakan. Yang ketiga, bagaimana koordinasi antara Menteri Teknis, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dalam mendesain satu ekosistem. Kalau misalnya ada industri yang kita sedang dorong, misalnya nih ya, kita kan beli 10.000 USG nih ya. Kalau pengen beli 10.000 USG, kita pengennya kalau bisa pabrik USG ada di kita dong gitu kan. Nah, padahal biaya masuk USG 0% kalau impor. Kalau kita ada pabrik dalam negeri, beli komponen layar USG, elektronik boardnya USG, bahan bakunya malah dikenain pajak atau dikenain biaya masuk 15%. Nah, ini kan ada inkonsistensi kan. Di satu sisi kita ingin dorong industri ini supaya produksi dalam negeri, tapi di sisi lain supporting insentifnya atau disinsentifnya nggak align. Nah, ini memang butuh kerjasama. Karena yang tahu kan sebenarnya Kementerian Teknis, kayak saya misalnya mau beli cat lab 514 kabupaten kota, yang tahu kan Kementerian Kesehatan. Harusnya Kementerian Kesehatan koordinasi sama Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, sama Kementerian Keuangan untuk melihat dengan adanya kebijakan beli cat lab 514, ingin dong kita kalau bisa pabrik cat lab dari GE atau dari Cina bisa masuk. Nah, gimana kita memberikan insentif agar pabrik-pabrik ini bisa masuk, karena ada rencana pembelian pemerintah sebanyak 514 unit yang nanti pasti diikuti oleh rumah sakit swasta. Nah, koordinasi ini yang tadi Bapak Presiden minta ya coba dirapihin. Tadi kan ada Pak Luhut di sana 2 minggu masih belum. Pak, berarti akan ada aturan relaksasi atau insentif pajak untuk industri kesehatan atau bagaimana Pak bentuknya? Belum tentu, karena tadi juga disampaikan ya bahwa perbedaan harga obat itu 3 kali, 5 kali dibandingkan dengan di Malaysia misalnya. 300% kan, 500%. Pajak kan dampaknya paling cuma berapa? Pajak kan 20%, 30%. Nggak mungkin dong gimana menjelaskan bedanya 300%, 500%. Sesudah kita lihat itu ada itu tadi, inefisiensi dalam perdagangannya. Jual belinya itu banyak lah, masalah tata kelola, pembeliannya. Ada juga kita mesti bikin supaya lebih transparan. Ada biaya-biaya yang mungkin harusnya tidak harus dikeluarkan. Karena ujung-ujungnya kan yang beli juga pemerintah juga kan. Nanti kalau layanan kesehatan ini kan sekarang hampir semuanya dibayar BPJS. Jadi balik lagi kalau mahal nanti pemerintah juga yang akan bayar di ujungnya. Itu yang sebabnya kita harus mencari kombinasi yang semurah mungkin. Tapi isunya bukan hanya di pajak saja.
berarti kedepannya perbaikan tata kelolanya seperti apa Pak? Nah, Mungkin tadi itu yang nanti akan kita sampaikan satu persatu. Karena itu kan untuk masing-masing jenis barang berbeda-beda. Sekarang kita rapikan, kita juga akan ngomong dengan Gakeslab ya, dengan Persaki untuk ini ya, produsen alat dalam negeri, kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importir maupun yang produksi dalam negeri, gimana kita mencari solusi. Tapi saya rasa sih harusnya kalau luar negeri bisa harga obat lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana.